Dipersilakan Pak Yosef untuk membuka presentasi slide-nya. Selamat malam pada teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini ya. Saya sangat apresiasi karena kita mau meluangkan waktu. Nah, ini udah jam 8 ya, udah jam 8 malam, tapi masih bersedia untuk mendengarkan satu peluang yang sangat hebat, saya bilang ya. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan. Jadi memang apa yang GD Mariani bilang, saya sebenarnya oke lah calon diamond ya, tapi saya lebih senang sebenarnya ngebantu teman-teman dulu ya. Jadi sama-sama naik bersama itu sebenarnya impian saya. Jadi bukan untuk apa ya, kalau kita di bisnis network ini bukan Superman ya, tapi kita kerja bareng bersama. Oleh karena itu, oke boleh kita kejar next diamond, tapi teman-teman juga harus apa? Harus mendapatkan hasil yang baik ya untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita tahu ya, perekonomian saat ini juga tidak semakin baik ya di Indonesia ya. Dan keadaan itu tentunya membuat kita harus apa ya istilahnya harus kreatif ya. Jadi tidak hanya mengandalkan pendapatan tetap. Saya juga masih kerja di kantor ya. Jadi tetap kita harus siap sedia karena kapan saja saya bisa aja dipecat sama perusahaan ya. Jadi oleh karena itu ini satu peluang yang sangat baik. Kenapa? Nah, di sini saya akan sharing dulu eh, pengalaman pertama ketika saya berkenalan dengan eh, bisnis Esa Juara Cafe. Ya, jadi memang terus terang saya sebelumnya ada beberapa ada apa eh, ada satu kesempatan ya ketika saya membaca sebuah Facebook di situ saya lihat sebenarnya bukan Mr. Simon yang pertama kali mengenalkan ini, ada teman saya dari Batam, tapi itu dia memperkenalkannya udah setahun yang lalu kalau saya tidak salah. Dia menginformasikan mengenai eh, kopi CEO namanya ya. Kalau di di Malaysia namanya CEO Coffee. Nah, dia bilang ini Pak Joseph, CEO Coffee ini bagus satu satu satu. Saya lihat, wah menarik ya. Walaupun saya bukan peminum kopi ya, saya bukan peminum kopi. Jadi saya lihat, wah ini oke nih ya gitu ya. Nah, tapi setelah berlalunya waktu dia tidak sounding lagi karena memang belum masuk secara resmi ke Indonesia. Nah, kemudian saya tidak sengaja saya baca-baca Facebook ya. Di situ Mr. Simon posting mengenai CEO Kopi dan namanya sudah juara dan akan launching di Indonesia. Nah, saat itu saya langsung kontak Mr. Simon dalam Facebook dan beliau respon dengan baik dan akhirnya kami pertama kali ketemu di Jakarta. Nah, ini fotonya. Ini foto pertama kami bertemu di kantor Swanghor Jakarta ya bersama dengan Pak Budiman yang baju putih ya. Nah, jadi saya dan Pak Budiman sudah setahun ini kita menjalankan bisnis ini ya. Dan memang mungkin teman-teman bertanya, apa sih uniknya? Apa sih kira-kira kenapa saya mau terlibat di bisnis ini ya? Karena banyak perusahaan-perusahaan lain yang saat ini juga ada ya di Indonesia, perusahaan-perusahaan multilevel lain. Kalau orang network pasti tahu lah ya banyak perusahaan yang eh, yang sudah eksis di Indonesia. Tetapi begini teman-teman ya, pertama Swanghor ini adalah perusahaan yang sudah eksis lama di Indonesia ya. Jadi saya lihat wah ini perusahaan lama. Saya tanya Simon, kok di Indonesia belum tidak kedengaran kan ya. Mr. Simon bilang kebanyakan di sini hanya dokter Shinsei yang yang mempromosikan perusahaan ini. Nanti kita akan dengarkan ya presentasinya. Nah, oleh karena itu saya lihat wah ini satu peluang karena yang ditawarkan produk barunya itu Juara Cafe itu baru mulai dipasarkan di Indonesia. Ya, jadi ini perusahaan yang di-backup oleh perusahaan yang sudah kuat, tetapi produknya, marketnya masih fresh, yaitu Juara Cafe. Dan saya lihat apa sih kelebihan Juara Cafe ini? Komposisinya, ya, komposisinya unik. Nanti kita akan jelaskan ya. Dan kemudian rasanya juga enak. Ya, kebanyakan teman-teman yang konsumsi Juara Coffee ini pasti bilang enak. Ya, tadi ada sharing sore, ibu-ibu dari tim saya ya, dia bilang awalnya istrinya yang ikut, suaminya tidak mau ya. Tapi ketika barang nyampe, dia coba kopinya, jadi suaminya katanya semangat, istrinya jadi kewalahan katanya. Jadi memang itu hebatnya juara kopi ini ya. Nah, jadi begini teman-teman, di sini kita berada di tim yang baik ya, tim yang oke lah, meskipun leader seperti GD Mariani, Simon ataupun saya tidak bisa berbuat banyak kalau kita sendiri tidak aktif ya, tidak kreatif dan tidak mau belajar dan tidak mau berusaha.
Karena leader itu paling hanya memberikan inspirasi, ya kan, membantu, tetapi tidak bisa leader itu terus-menerus mengayomi kita, cara daftar, cara belanja, masih melalui leader nggak boleh. Kita harus punya keinginan untuk belajar, ya, bagaimana cara mendaftar dan lain sebagainya. Ya, leader paling hanya 5% lah, selebihnya diri kita sendiri lah yang harus apa? Yang harus aktif dalam menjalankan bisnis ini. Nah, di sini walaupun Simon berada di Malaysia, saya di Jakarta, tetapi kehebatan Simon ini adalah dia tidak pernah sedikit pun tidak membalas chat saya. Ketika saya tanya apa, nggak lama Simon langsung jawab. Nah, ini sangat luar biasa. Karena begini, teman-teman ya, kita kalau yang bergelut lama di bisnis network, kita tahu banyak perusahaan-perusahaan apa leader-leader dari Malaysia datang ke Indonesia itu sudah umum di sini ya. Karena memang multi level di Malaysia itu lebih maju dibanding kita. Jadi banyak di sini leader-leader Malaysia itu hanya datang, kemudian habis itu ditinggal. Nah, itu banyak kadang-kadang pesimis orang dengan leader-leader Malaysia ya. Wah, leadernya siapa dari Malaysia? Oh, orang langsung negatif. Tapi di sini tidak. Ini berbeda. Ya, makanya saya sangat senang dan bertemu dengan Mr. Simon dan juga GD Mariani ya. GD Mariani ini udah diamond sebenarnya kalau kita mau ditinggal pun nggak apa-apa sama dia. Tapi kenapa dia masih mau apa? Mau mendampingi kita setiap malam untuk mengadakan presentasi Zoom. Ya, karena apa? Karena GD Mariani sudah merencanakan pensiun di juara apa di Swanghor saja ya. Jadi dia akan mendampingi kita sampai kita benar-benar berhasil dan sukses dan semoga itu akan tercapai juga kepada teman-teman yang lain ya. Nah, jadi itulah kenapa saya semangat sekali di sini dan saya punya banyak banyak utang sama teman-teman ya. Karena saya ada rencana mau bikin satu lagi website khusus nanti untuk semua produk. Ya, jadi misi saya adalah kita bisa offline, kita harus kuat juga di online. Ya, jadi itu utang saya kepada teman-teman ya. Karena saya memulai bisnis ini dari online. Ya, saya memulai bisnis ini dari online. Dan saya sudah mendapatkan hasil meskipun saya masih bekerja ya. Masih bekerja, tetapi saya bisa menjalankan bisnis ini secara online ya. Dan di sini kita lihat bagaimana beberapa waktu yang lalu kita bikin acara di Jakarta ya. Dan di situ hadir beberapa orang dan juga ada acara di Medan. Ya, ini adalah kegiatan tim kita dan mungkin banyak acara lagi ya dalam setahun ini dan saya berharap ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi kepada teman-teman ya bahwa semangat kita untuk menjalankan bisnis ini hanya bisa tercapai dengan persatuan ya atau semangat untuk bersama-sama menggerakkan bisnis ini ya. Tetapi tujuannya adalah untuk membagikan kepada masyarakat bahwa ini ada minuman yang paling menyehatkan mengganti kopi yang tidak sehat. Nanti kita akan jelaskan. Nah, bagaimana hasilnya setelah menjalankan bisnis ini selama setahun? Di sini sebenarnya saya tidak terlalu ini ya, agak malu sebenarnya ingin menyampaikan statement bonus ya. Nah, di sini saya akan sharing di bulan pertama ketika menjalankan bisnis ini income-nya adalah 48.000 ya. 48.000 rupiah. Nah, kemudian di bulan Juli ya ini Juni yang pertama ya. Di bulan Juli uh, sudah ada mencapai 219.000 ya. Nah, kemudian di bulan Agustus sudah mencapai 1,7. Kemudian September naik lagi ke 1,772 ya, masih sekitar segitu ya. Nah, kemudian agak turun sedikit, itu biasa ya, turun naik. Kemudian 1,4 dan kemudian nah ini sedikit agak mulai menaik nih, 3,6 juta dan kemudian di bulan kalau nggak salah ini Desember ya, mencapai 5 juta ya. Jadi memang stabil dia, stabil meskipun pelan-pelan tapi terus naik dan stabil. Itu namanya bisnis ini sehat ya. Jadi bukan meroket habis itu hilang. Nah, saya sering itu kita saksikan ya kalau kita mengikuti bisnis-bisnis di tempat lain seperti itu. Awalnya booming, tapi belum tahu setahun, 2 tahun atau 3 tahun entah kemana ya. Nah, kemudian naik lagi ke 6,6 juta, 6,9 juta. Ya, jadi memang stabil dia ya di situ ya. Nah, kemudian naik ke 7 juta dan yang terakhir 6,7 juta ini di bulan Mei kemarin. Ya, jadi eh, inilah konsisten dari perusahaan ini ya. Produk SA Juara Coffee ini luar biasa.
Saya kaget loh repeat ordernya itu meskipun ini ya, meskipun di bulan em, April ini saya dapat 7 juta, di bulan Mei itu omsetnya lebih besar ya. Meskipun omsetnya lebih besar di bulan Mei, yaitu bonus saya cuma dapat 6,7, tetapi ada satu kebahagiaan. Karena apa? Karena dua member saya mencapai elit. Ya, jadi dua member saya mencapai elit di bulan Mei kemarin, tapi bonusnya lebih kecil dari April. Nah, itulah namanya adil dalam pemberian bonus di Juara Coffee ini. Ya, jadi member yang aktif, member yang kerja keras, dia mendapatkan hasil yang luar biasa. Dan tahu nggak teman-teman, income member saya itu bisa 5 jutaan, ya 4 sampai 5 jutaan, ya kan? Padahal mereka omzetnya jauh dengan saya, tetapi income-nya mendekati. Jadi inilah keadilan dalam bisnis ini. Jadi kalau kita orangnya apa suka melihat kesamarataan, kita akan senang menjalankan bisnis ini. Tapi kalau kita orangnya berpikirnya ingin lebih besar atau greedy ya, mungkin lihat ini wah cemburu dengan downline-nya, malah downline-nya nanti ditinggalkan. Seperti itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi kita terus harus membangun meskipun omset income downline kita dengan kita mirip, kita harus senang karena mereka juga apa? Mendapatkan hasil yang sama dengan kita. Nah, makanya saya bilang tadi saya tidak terlalu ambisius untuk gold diamond atau diamond ya. Yang penting member saya bisa mendapatkan income itu sudah luar biasa bagi saya secara pribadi ya. Nah, meskipun sekarang belum bonus kita belum tahu berapa, tapi di sini ya saya lihat total income saya ternyata setelah dihitung itu sampai 42 juta juga, ya melebihi 36 juta ya gitu ya. Ya, jadi kalau plan one one itu plan lama dapatnya setahun tapi 36 juta 36 juta dalam 1 bulan ya. Kalau ini diakumulasi di tahun ke-12 totalnya 42 juta. Ya bagi saya lumayan ya. Cukup besar dan patut disyukuri ya. Karena kalau kita bersyukur itu artinya kita merasa apa yang kita dapatkan itu memberikan kebahagiaan bagi kita. Kalau kita dapat segini kita tidak bersyukur, apapun yang kita dapatkan kita tidak akan pernah bersyukur ya, karena kebahagiaan itu tidak hanya dari income yang kita dapatkan, tapi rasa syukur dalam hati kita itu lebih besar daripada income ini ya. Nah, di sini dalam omset bulan berjalan di bulan Juni ini sudah mencapai 31.000 PV ya, teman-teman. Jadi ini naik terus, minimal stabil omset di bisnis Juara Kopi. Baik, itu selama setahun saya menjalankan bisnis ini dan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman semua. Nah, sekarang saya akan sharing bagi teman-teman yang baru bergabung di sini ya.